Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Lama tidak berjumpa ya, sudah lama sekali saya tidak membuat video di kebun durian Ciri Farm ini, teman-teman. Hari ini kita mau cek kondisi pohon durian kita yang beberapa hari yang lalu untuk busutnya ini baru saya lebarkan ya, teman-teman. Jadi ini pohon durian super tembaga kita untuk usia tanamnya ini sudah sekitar 1,5 tahun, teman-teman. Ini saya tanam dari bibit kurang lebih 40-50 cm. Tidak tinggi, teman-teman, bibitnya bibit baby ya, bibit kecil. Dan ini sekarang alhamdulillah, teman-teman, tingginya sudah mencapai sudah saya perkirakan ini sudah 1 meter, hampir 2 meter lah. Sudah hampir 2 meter di usia yang sudah 1,5 tahun, teman-teman. Ini saya tanam di bulan Januari 2024 kalau tidak salah. Dan ini sudah di bulan Juli ya, tepatnya tanggal 21 2025, teman-teman. Jadi ini kemarin untuk busutnya ini baru saya lebarkan. Sebelumnya itu hanya sampai di ujung rumput ini, teman-teman. Nah, ini saya lebarkan sedikit. Kemudian saya buatkan juga ini ya, ini teman-teman nih tanggul untuk ring penyiramannya supaya bisa menampung air dengan baik. Ini kondisi tanahnya agak basah karena kemarin hari Jumat itu hujan lumayan lebat dan durasinya agak lumayan lama. Jadi memang di tahun ini kita mengalami yang fenomena yang namanya kemarau basah ya, teman-teman, menurut Badan Meteorologi BMKG. Jadi kemarau kita di tahun ini itu tidak begitu panjang ya, dan juga di musim panasnya itu akan diselingi oleh banyak hujan, teman-teman. Contohnya saja ini di Pulau Bangka, teman-teman ya, di Pangkal Pinang itu ini terakhir kemarin hujan hari Jumat, teman-teman. Ini hari Senin, jadi Sabtu, Minggu, Senin tidak hujan 3 hari. Tapi biasanya nanti akan ada hujan lagi, teman-teman. Terkadang dia 1 minggu full hujan, 1 minggu full panas cuacanya, teman-teman. Dan dampaknya untuk pohon yang masih usia vegetatif seperti ini, teman-teman, itu cukup bagus ya sebenarnya, karena kita bisa mengurangi penyiramannya karena banyak hujan. Tapi efeknya untuk durian yang gede kayak gitu, teman-teman, yang sudah harusnya berbuah itu agak kurang bagus ya, karena nanti pembungaannya itu prosesnya akan terganggu. Kemungkinan di musim ini panen rayanya di bulan, biasanya di akhir Desember, Januari, Februari, dan mulai akhir Februari ke Maret itu sudah mulai akhir. Tapi sepertinya di musim ini tidak akan ada panen yang begitu besar ya, kayak dua musim, musim sebelumnya sama musim sebelumnya lagi itu panasnya bagus dan bisa panen raya sekali, teman-teman. Harga durian untuk durian lokal itu ada yang sampai 5 ribuan di sini per butirnya ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke super tembaga ini, teman-teman. Ini varietas super tembaga. Nah, ini ada serangga-serangga pengganggu. Wah, ini juga nih, kayaknya harus segera kita semprot ini, teman-teman. Mana dia? Gak kelihatan di kamera. Nah, ini apa namanya? Sebenarnya ini minggu lalu sudah saya semprot, teman-teman. Tapi minggu ini sepertinya harus kita semprot lagi. Kondisi daunnya ini kemarin habis daun muda ya ini, teman-teman. Dari sini ini daun muda, teman-teman, lumayan ya. Ini nanti akan kita potong pruning berkala, teman-teman. Kita mulai dari percabangan terbawah ini. Nanti mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali kita akan kurangi satu. Ini kemarin sudah saya buang satu karena bertumpuk dengan ini. Tujuannya agar cahaya matahari bisa
masuk dengan bagus ke batangnya teman-teman. Jadi pembesaran batangnya ini bisa bagus ya, begitu teman-teman. Untuk kondisinya ini sehat ya, daunnya jauh bagus, tapi ya ada yang memang agak hijaunya agak kurang bagus teman-teman, tidak hijau tua, tapi ini daun muda sih teman-teman, ini daun muda ya. Kita lanjut teman-teman ke pohon durian selanjutnya. Dulu di sini ada cumasi teman-teman, ini bekas lubangnya, tapi kita cabut karena stagnan. Sepertinya faktor bibitnya sih mungkin yang kurang bagus ya, karena semua pohon kita perlakukan dengan perlakuan yang sama, tapi hanya cumasi ini aja yang gagal tumbuh teman-teman. Dia stagnan di bibit setengah meter, itu mungkin yang lainnya sudah 1 meter up, dia hanya bertambah di ketinggian 60-70 cm. Akhirnya saya cabut. Nanti akan saya pindah di sinilah kayaknya teman-teman, karena ini di sini nih mungkin salah satu faktornya nih ya, ada batang alpukat gede, jadi mungkin perakarannya terganggu. Ini juga dulu belum saya tebang, ini sekarang sudah saya tebang. Nanti akan saya pindahkan ke sini aja teman-teman. Nih ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bawor. Ini karena lebih banyak musim panasnya teman-teman, jadi untuk apa namanya ini, rumput-rumput lunak tidak saya bersihkan, biarkan saja untuk menjaga kelembapan tanah. Oke. Ya, ini durian bawor, usia sama teman-teman, kurang lebih 1,5 tahun. Untuk ketinggiannya mirip juga ya, mirip juga. Ini saya ada di bawah busut, saya coba naik ke atas, ya sama lah, ini kurang lebih 190 sampai 2 meter teman-teman ketinggiannya sampai ujung daunnya. Bawor ini dia pertumbuhannya teman-teman ya, itu baik sekali di sini di tempat saya ini. MDPL kalau nggak salah kemarin saya pakai aplikasi itu 45 teman-teman, MDPL 45. Dan apa namanya, cocok sih untuk bawor ini. Dia tunasnya kenceng sekali ya, terubusnya kenceng sekali. Cuman karena kemarin ada beberapa perawatan yang kurang maksimal, jadi pertumbuhannya sempat terhambat. Dia beberapa kali pupus apa namanya, pucuknya teman-teman. Di mana ya? Ya kelihatan kok ini ya dulu itu. Jadi dia harus ini baru. Ini beberapa percabangannya juga sudah saya pruning teman-teman. Kemarin saya baru pruning 2 cabang terbawah yang besar ini teman-teman nih. Ini 2 cabang terbawah saya buang ya. Nah ini teman-teman, 1 sama ini saya buang. Tujuannya saya pengen pohon ini fokus tumbuh ke atas dulu pertama. Itu yang pertama, karena ini dulu bibitnya kecil juga, sama dengan super tembaga. Ini sekitar 40 cm, 40-50an cm. Jadi bawor ini saya dapat bonus teman-teman. Saya beli di toko online Shopee. Waduh, ini berlubang. Ini kayaknya dimakan semut teman-teman, harus kita obati nanti. Saya beli bibitnya di Shopee, Musangking itu 2 teman-teman. Jadi saya dikasih bonus bawor 1 batang. Jadi ini bonus teman-teman sebenarnya. Dan ya pertumbuhannya bagus sekali. Ini nanti kita akan pertahankan dulu percabangannya sampai yang di atas ini posturnya bagus ya teman-teman. Dan untuk diameternya ini sudah lumayan lah ini teman-teman, mungkin ada sekitar 4 cm, ini hampir 5 cm. Kalau ini sudah 5 cm lebih bonggolnya, ini sudah lumayan ya. Bawor teman-teman, usia 1,5 tahun. Mudah-mudahan dia bisa bertumbuh dengan baik. Ini
dia ngipas ya teman-teman, ke atasnya ngipas. Mudah-mudahan nanti bisa segera kembali ke 4 penjuru, atau nanti kita tarik saja percabangannya supaya bisa kita belokkan. Lanjut teman-teman ke pohon durian yang terakhir. Nah, ini ada musangking teman-teman. Musangking ini sebenarnya banyak senior-senior pekebun mengatakan bahwasanya dia sulit bertahan di MDPL rendah. Kenapa? Karena dia konsumsi airnya itu jauh lebih rakus ya teman-teman daripada durian yang lain. Dan saya menemukannya itu memang benar ya, karena teman-teman bisa lihat ini daunnya lebih kuning warnanya. Ini memang daun muda, tapi seharusnya dia nggak kuning kayak gini teman-teman. Kalaupun karena kekurangan magnesium atau unsur hara lainnya, harusnya tidak ya, karena bawor dan super tembaga itu kita perlakukan dengan sama teman-teman. Kita perlakukan dengan sama. Dan juga saya kemarin udah aplikasikan microzing dan lain-lainnya. Pokoknya sama teman-teman pemberian nutrisinya, tapi dia cenderung lebih kuning. Mungkin karena memang asupan airnya harus lebih banyak sepertinya. Tapi saya ada kendala, itu tetmon saya bocor teman-teman, jadi tidak bisa nampung air, dia selalu kering lagi begitu. Dan ini kemarin ada sedikit ini ya, kesalahan saya lakukan ketika pelebaran. Harusnya rumputnya yang di atas tidak saya bongkar karena ini masuk musim kemarau. Super tembaga, musangking ini saya beli di bibit kayaknya sudah sampai ketinggian 1 meter teman-teman, dan pertumbuhannya hampir terkejar ya sama bawor dan super tembaga yang notabene-nya bibitnya itu lebih kecil. Dan ya ini sebenarnya sih kalau postur daunnya, pohonnya ini sudah lebih rimbun ya ketimbang super tembaga dan bawornya. Daunnya pun besar lebar teman-teman, nih ya lumayan ya, tapi untuk hijau daunnya ini agak kurang, padahal nutrisi yang saya berikan itu sama teman-teman. Dan untuk postur pohonnya, lingkar batangnya ini kurang lebih juga sama loh ini dengan bawor tadi ke atasnya ya, kurang lebihnya sama dengan kayak bawor tadi tuh ya. Ini kurang lebih 4 cm lah kayaknya. Ini juga percabangannya beberapa sudah saya buang teman-teman. Ini satu ini sudah saya buang, ini baru juga saya buang ya. Yang di atas juga ada beberapa saya buang. Ini juga kemarin kita pruning karena bertabrakan dengan ini. Ini nanti ya kan kita lakukan pengurangan percabangan, tapi kita tunggu yang di atas ini subur dulu teman-teman, baru nanti kita lakukan pengurangan percabangan lagi. Tapi kita tunggu dia melebar dulu lah. Mungkin kalau ini perlu kita tarik, tapi ini kayak ini, wish, seperti nge-V teman-teman. Nih bisa kita tarik, tapi karena batang utamanya ini masih kecil teman-teman, jadi saya takut ya mau tarik menarik, takutnya nanti malah patah begitu. Ini juga nih tegak sekali dia, ini bisa kita tarik sih sebenarnya, tapi ya begitu, ini agak miring gitu, pohonnya, jadi agak ngeri menariknya ya. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya kondisi pohon durian di kebun saya ini. Teman-teman kalau ada yang mau berkomentar, ngasih saran, ngasih kritik, boleh ya di kolom komentar. Kita sama-sama belajar di sini teman-teman. Memang untuk perawatan kebun saya ini masih apa adanya, terutama di masalah irigasi pengairannya teman-teman. Sebenarnya di bawah situ ada sungai, tapi kecil sungainya, nggak begitu gede alirannya. Jadi kalau kita sedot kayaknya tekor teman-teman, apalagi di musim kemarau. Dan juga ini agak jauh ya dari rumah saya nggak tiap hari ke sini. Kalau saya ninggalin alat di sini teman-teman,
misalkan apa mesin buat nyedot air segala macamnya, 100% saya pastikan hilang. Karena kemarin cangkul saya aja hilang teman-teman, tinggal gagangnya aja tuh dijejerin sama malingnya. Memang kurang ajar juga malingnya, kayak ngeledekin. Ya teman-teman, kurang lebih segitu dulu ya untuk video kita hari ini. Akan saya update kemungkinan ya, kalau saya ada kegiatan lah di sini saya update nanti, karena pohon duriannya juga tidak banyak, hanya 3 batang. Insya Allah akan saya tambah karena saya sudah beli di sana 2 bibit durian duri hitam. Rencananya untuk di kawasan saya ini teman-teman, di kebun saya ini nanti saya mau tambah 2 lah, 1 duri hitam, 1 cumasi. Wajib teman-teman saya tanam cumasi karena itu durian kebanggaan ya, khususnya untuk kami warga Bangka Belitung, karena itu durian unggulan nasional dari Bangka Belitung teman-teman. Dan ya kurang lebih segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Semoga para petani durian di Indonesia, para petani di Indonesia khususnya petani durian senantiasa diberikan kesuksesan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.